Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, ketemu lagi di acara Humas Podcast Polres Kediri Kota. Hari ini kita kedatangan tamu dulur. Seorang polisi yang terkenal sebagai salah satu pelestari budaya Indonesia juga. Hari ini tamu spesial kita adalah Kang Dalang. Mas Agus Budiono. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Gusti berkahi. Sehat terus? Alhamdulillah Kang. Piye? Sehat ya? Alhamdulillah. Iki bahasanya campuran toh kan? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Kang, bebas santai. Bebas. BTW maskernya. Oh, iya deh, kali. Iki mau sakjane mau tak lepas. Takut apa? Enggak kuat sak bener ya. Lah gini ambekane ababe hawane balik kudu semaput aku mulai. Aduh. Tapi tenang, aku sudah vaksin 2 kali kok ya. Oh, sama. Nah, dulur-dulur tetap ikuti anjuran pemerintah ya. Harus vaksin. Biar Indonesia vaksinasinya juga merata. Betul. Akhirnya kita bisa normal kembali ya kan. Nah, dari pandemi menjadi endemi. Cocok. Nah, cocok. Cocoknya harus dikombi. Oke, siap. Kita seruput dulu kopinya ya kan. Itu kayak boleh. Siap. Kang. Ini kan Kang Dalang ini salah satu anggota polisi. Betul. Yang aktif sebagai Babin Kamtibmas nih Kang. Betul, Babin Kamtibmas. Di desa Surat, Kecamatan Mojo. Dari masuknya ke wilayah Polsek Mojo. Polres Kediri Kota ya. Dengan nama asli Agus Budiono. Pemberian orang tua sah itu pemberian. Sah sesuai akte. Nah, kok terkenal dengan nama Kang Dalang? Gara-gara ketika dulu magang sering ngudoroso, sering nguro-uro. Jadi kadang-kadang ketika diem nyanyi dewe, ngobrol-ngobrol sendiri, kidung kayak gitu no. Masih muda kok senengane ngitung-ngitung Jawa kayak Dalang, akhirnya kita dipanggil Dalang. Oh, gitu. Berarti dari kecil ya Kang? Ya suka, karena keluarga dulu kerjanya di Peniti Gamelan bapak itu tukang nata wayang, itu. Jadi besarku itu gara-gara ya opah dari gamelan, dari seni itu. Oh, dari seni. Ya. Berarti ini Kang Dalang itu udah kenal seni dari? Oh, masih dari dalam kandungan saya sudah kenal seni. Maksudnya dari mulai seneng STM lah. STM ya? Ya, mulai STM sampai seneng. Gara-gara kebetulan adik dulu juga pegiat seni, ikut bapak, terus kemudian sekolah di Solo, jadi dalang di sana, jadi pengendangnya Pak Mantep, Mas Kangkol, dan seterusnya. Di rumah ngajari jaranan, akhirnya aku tertarik ikut jaranan. Gitu. Berarti Kang Dalang dulu itu mengawali suka seni itu memang dari kecil. STM mulai mendalami dan langsung ke jaranan. Kenapa sih saya pilih jaranan? Ya karena budaya Kediri identik dengan jaranan. Jaranan itu folklornya, dongengnya adalah lakon cerita Bongyong Songgo Langit. Jadi saya ikut lebih mendalami apa sih seni jaranan itu, bukan hanya tentang seni tarinya, juga nilai filsafat dan ajarannya itu yang saya perdalam sekarang. Karena di dalam jaranan itu ada sesaji, ada doa-doa, ada mantra, ada ritus-ritus yang lain. Apa sih maknanya itu yang selalu tak pelajari, tak gali. Jadi bukan hanya sekedar menghibur atau menari, tapi ada nilai filsafat yang sangat luar biasa ajaran leluhur di jaranan. Gitu. Kalau boleh tahu Kang, pas pertama kali Kang Dalang masuk ke jaranan itu Kang Dalang itu apa yang membuat tertarik dan langsung misalkan, wah ini ada barongan, aku pengen jadi pembarong. Nah, dulu saya ada nggak tertariknya dulu kok melihat ada salah satu polisi lama dulu. Ada salah satu polisi ketika aku masih kecil melihat polisi ini menari di dunia jaranan. Itu yang menyebabkan aku menjadi tertarik. Wah, aku juga pengen jadi polisi, juga ingin jadi pemain jaranan. Anak kecil tuh lihat demen gitu. Ya, sementara alhamdulillah kemudian ada jalan ke situ. Kemudian aku jadi polisi juga. Dan sesuai cita-citaku kecil dulu tetap nguri-nguri seni jaranan. Itu yang buat akhirnya belajar jaran, kemudian belajar jaran, ngepang itu, setelah tahu kuda-kudanya, tahu siku-sikunya, baru belajar ke barongan. Nah, di sana kemudian barong, saya membuat kreasi barongan yang koprol. Itu yang mengenalkan saya dulu. Akhirnya
Alhamdulillah sekarang banyak yang memakai gaya itu. Jadi ciri khas juga. Jadi ya, ciri Kang, khas. ya. Makanya Dan ketika pionir lah. ketika aku mengajarkan kepada orang-orang, gak apa-apa joget aku kamu tiru, cuma kamu harus punya karakter dan ciri tersendiri agar mudah dikenali. Loh kok gitu Kang? Gak boleh toh? Boleh. Joget aku mau pakai. Tapi kalau kamu pengen dikenal orang, satu jadilah yang pertama. Iya. Kedua jadilah yang terbaik. Ketiga jadilah yang berbeda. Kamu harus punya ciri sendiri. Wah, kata Mas Icak. Mantap. Nah. Berarti ilmunya adalah ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi. Betul. Biar jadi ciri khas ya, Kang. Betul sekali. Nah, Ini itu nyari dia. ATM. ATM ya. Oh ya, kebetulan juga kan yang saya tahu Kang Dalang itu juga selain pelaku di dunia jaranan, Kang Dalang kan juga sebagai pengajar, melatih anak-anak muda. Iya. Itu di mana, Kang? Ya mampu saya berbagi sebuah pengalaman, bukan saya maksudnya menggurui, bukan, tapi setelah saya mengamati tadi, oh kurangnya begini, saya mempraktekkan pada diri saya, kemudian saya mencari rumusan agar mudah memberikan. Kadang banyak orang pinter, kadang banyak orang ngerti, tapi ketika memberikan deliverynya itu nggak nyampe kepada audien atau yang diajari. Saya mencari rumusan-rumusan itu, bagaimana sih cara mengajarkan barong itu yang enak. Saya kodifikasi, akhirnya ketemu. Nah, setiap daerah ketika ada permintaan, Kang aku mbok tolong diajari, saya sempatkan untuk hadir. Jadi tidak hanya berkonsentrasi pada satu daerah, melingkupi satu kecamatan atau satu kabupaten, tidak. Kadang-kadang aku harus ke luar daerah untuk ngajari. Akhirnya saya buatkan tutorialnya di YouTube. Wah, ini Kang Dalang ini juga salah satu itu ya, penggiat YouTube juga ya. Etok-etoknya seperti itu. Etok-etoknya seperti itu. Bisa dicoba, Kang, kalau opening di YouTube-nya gimana, Kang? Oh itu opening di YouTube itu ciri khasnya ya. Ciri khasnya selalu mendoakan kita bersama. Keren ciri khasnya. Jadi kadang-kadang umpamane guys gitu. Halo, ketemu lagi kalian Kang Dalang. Mugia kita sami tansah wineng ku ing suka basuki berkas waras slamet rahayu raja kambil kang sareng gone gelek sandang tedes sarin tedes telune tedes kabeh. Tinebene saka bika sangkala panca boyo godho pangrenyana slamet sak sapa sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune. Rahayu sagung dumadi. Ngono kuwi umpamane. Oh, anjir. Umpamane ngono kuwi, Itu kalau boleh tahu artinya apa sih, Kang? Jadi kepanggian malih kalian kula Kang Dalang. Bertemu lagi dengan saya Kang Dalang. Mugia kita sami, semoga kita semua tansah winengku ing suka basuki, selalu dipangku, selalu diberikan kebahagiaan dan keberuntungan. Suka basuki bergas waras, sehat walafiat, bergas waras, selamat rahayu. Selalu diberikan keselamatan, rahayu, diberikan sebuah kebahagiaan, raharjo, mudah mencari sandang pangan. Sarintenes dalune siang baik malam, nah gitu. Selamat to sak sobo sabane. Selamat dimanapun berada. Terus sak sobo sabane, sak tingkah lakune. Bagaimanapun kita bertingkah laku selalu diberikan keselamatan. Sak tangi turune, entah kamu tidur di kuburan, entah kamu tidur di hotel, selalu tetap diberikan keselamatan. Itu dongane wong Jawa mbir, simpel. Wah, simpelnya panjang ya, Kang. Tapi intinya adalah congratulations. Jadi selamat. Iya. Itu opening yang bisa tak pakai. Nah, sampean gimana? Kalau saya masih halo guys. Itu sebuah dulur, itu sebuah luar biasa loh. Kata dulur, wah luar biasa itu. Kita menganggap audiens kita sebagai saudara kita juga. Betul sekali. Nah, itu agar lebih dekat juga ya, Kang ya. Lebihnya. Itu ya, Kang. Tadi ngutip kata-kata jenengan. Mau tidur dimanapun di kuburan. Nah, saya ingat, Kang, ada video Kang Dalang itu lagi gali kubur. Oh, masuk gali kubur. Dan di situ timbul sebuah quote yang bisa jadi pengiling-iling kita. Itu bisa diceritakan nggak, Kang? Itu sebenarnya pada saat itu ada tetangga yang meninggal. Ada tetangga yang meninggal. Biasalah di desa itu kalau ada tetangga yang meninggal, kita tuh sama-sama datang ke kuburan untuk menggali kubur. Bagi yang langsung datang ke sarean atau kuburan, ada yang langsung datang ke rumah duka. Tapi bagi kita yang laki-laki biasanya sering langsung ke kuburan. Di situ dipilih tempat lokasi oleh juru kunci. Setelah dipilih juru kunci, lokasinya mana karena ini sudah mulai penuh, ada biasanya nindih biasanya. Oh iya, ngendih. Ya. Jadi ada sebuah kuburan yang tidak terawat atau tidak ada ahlinya, warisnya atau keturunannya sudah tidak terawat. Kemudian ini
digali lagi. Nah, kebetulan bagi kita yang biasa menggali kubur di desa-desa itu, hiburan bagi kita adalah kita bercanda dengan teman sama teman penggali, guyonan. Kadang-kadang ada ketemu jari tok, ketemu tangan tok. Lah kebetulan pas pada saat itu masih utuh sama kain morinya. Kain morinya ya biasa orang-orang bercanda. Kemudian ketika saya menggali itu timbul guyonan itu. Nah, sebagai pengiling-iling saya pribadi maupun yang lain, sama-sama belajar. Kok gino sok tuntun. Makanya saya ngomong, yes nyeplos gitu. Ojo sok adigang adiguno. Adigang watak kiteng tuh atau merasa kita bisa lari kenceng, ninggal teman. Adigung watak gajah, mentang-mentang kita besar, sikat-sikut temene, itu nggak boleh. Adiguno itu mentang-mentang kita kata-katanya ini diikuti orang banyak, doa kita itu menjadi mujarab, kita seenaknya mulut ngomong, itu nggak boleh bagi orang Jawa. Terus iling besok kembalinya ke sini lagi seperti itu. Nggak tahu kemudian kok menjadi rame di luar kan. Banyak yang repost dan nggak tahu kalau Kang Dalang itu sebenarnya polisi di situ. Nggak tahu. Ketika tahu mungkin wah polisi ternyata. Iya mungkin. Iya. Itu jadi rame. Tapi bagus juga loh Kang, dalam arti kan kayak ini loh, pengingat sosok polisi yang sebenarnya dia bisa memberi pengingat kepada masyarakat juga dan turut serta membantu masyarakat juga di situ Kang. Sebenarnya polisi itu menurut saya juga sama aja, cuman kadang-kadang ada oknum-oknum, ada oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Kalau polisi kembali ke masyarakat, rata-rata ya kembali seperti masyarakat kok. Kita gitu, bersosial ya sama aja sama teman-teman. Kita di rumah ya sama aja, nggak ada pangkat ini dibawa. Makanya saya guyon lagi kemarin, harta, pangkat itu taruhlah di tangan saja. Jangan sampai ditaruh di dada, dekat dengan hati. Ketika ini lepas atau waktunya keluar, tidak membebani dalam hati. Iya. Ilang-ilang guys. Harta, derajat, pangkat taruhlah di tangan, jangan dibawa ke hati. Jadi ketika ini lepas tidak sakit hati. Kalau ini sampai dibawa ke hati, sakitnya tuh di sini. Iya. Berhari-hari. Makanya orang Jawa dulu bijak. Nah, yang Patih Gajah Mada dengan Bayangkaranya sebagai satria negara ada wejangan-wejangan untuk seorang satria itu bagaimana secara spiritnya, bagaimana secara rohani itu dan jasmaninya bagaimana digeladi orang-orang dulu. Jadi pemahaman tentang konsep-konsep ini dipahami. Jadi kerohanian juga mampu, raga juga mampu. Orang dahulu menjadi prajurit untuk kerajaan, dia berguru dulu gunung-gunung tentang ilmu ketatanegaraan, ilmu strategi, ilmu kekebalan, ilmu kanuragan dan sebagainya. Ketika dia turun gunung mengabdikan diri kepada negaranya, dia pilih tanding, bisa menduduki jadi senopati, bisa jadi Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup ilmu-ilmunya aja, pemahamannya aja. Di siji rezeki, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, limo bondo donya. Lek wahyu iku bakal iso mlayu, lek derajat pangkat bakal yo oncat utawa minggat, bondo donya yo iso lunga. Dadi iso aja kemelinti lah ya. Jangan terlalu santai aja. Sama dia. Jadi itulah yang mendasari saya ketika saya bergerak di bidang budaya. Polisi kok dolanan jaranan. Dulu saya juga diamati orang, ki polisi melok jaran, jangan-jangan cari informasi, jangan-jangan jadi cepu. Itu cepu. Gitu. Jangan-jangan mau nangkap orang yang main pel koplo dan sebagainya. Banyak saya dicurigai dulu. Padahal ini murni dari hati nurani. Nah, kemudian dari situ saya banyak belajar. Oh, ternyata orang-orang Jawa dulu itu luar biasa. Orang-orang Jawa itu lirih beneh. Ayo belajar. Intinya nanti ujungnya adalah kepada ketuhanan. Jadi beruntung-beruntungnya orang adalah orang yang berguna. Iya, benar. Seberuntung-beruntungnya orang adalah orang berguna. Jadi wong bejo lek ngaran. Iya. Jadi darane wong bejo itu wong sing berguna bagi sesama. Iya, mantap. Kalau kita jadi polisi, bagaimana dengan polisi kita bisa menjadi ladang ibadah kita? Iya, betul. Bisa menggunakan dengan baik. Betul, dengan baik. Tapi Kang,
membahas bahasa curiga ya Kang ya. Saya juga hari ini agak curiga. Curiganya gimana? Kang Dalang ini kan biasanya kan terkenal tuh sosok polisi yang biasanya pakai belangkon. Kayak belangkon, iya identiknya, iya. Identiknya itu Kang Dalang. Kang Dalang tuh paling beda. Karena apa? Ketika orang tahu polisi pakai belangkon, pasti Kang Dalang. Gak mungkin orang lain. Iya. Hari ini kok nggak pakai belangkon Kang? Ya, karena kita mengikuti aturan yang berlaku. Satya Prabu dalam tata aturan berpakaian dinas, uniform itu ada tata aturannya. Sebagai anak buah, sebagai pelaku kita, ya juga harus mengikuti tata aturan. Makanya nggak boleh pakai belangkon. Ya, akhirnya saya lepas. Ya, meskipun itu sebagai Identitas saya. identitasnya Kang Dalang ya. Iya, padahal itu untuk mencari pergaulan dengan budaya cepet banget. Jadi nggak apa-apa sudah, memang jadi aturan kan gitu. Iya. Ya apapun kembali lagi kepada SOP-nya juga ya kan. Akhirnya seperti itu. Oh iya, Kang Dalang ini selain itu tadi ya, selain kita bahas panjang tadi tentang kebudayaan, Kang Dalang ini juga pernah itu minyak panas dibuat goreng itu pakai tangan ya kan, terus bisa menyembuhkan orang kesurupan. Nah itu tuh apa namanya, Kang Dalang itu dapat pelajarannya, ilmunya itu dari mana Kang? Dulu ketika masih bujang memang sering puasa karena memang berangkatnya jangan bujang, sekolah pun dengan keprihatinan karena anak orang nggak mampu. Pulang sekolah menggala kambing, jualan mie ayam, sego goreng, tahu isi, keliling desa naik sepeda. Di situ sebagai bentuk tirakat. Puasa Senin Kemis, puasa weton 3 hari 3 malam dan sebagainya. Dan kemudian sampailah pada titik di mana kakek almarhum itu ngomong, si enam kok ngelakoni tuwek, so lek tuwek ngelakoni nom piye? Jalani kehidupan sebagaimana mestinya. Apa enaknya diwah wong, apa enaknya dijadikan perhatian wong. Bebannya tambah berat kalau orang sudah diwahne itu, malah lebih ngati-ngati. Nah, kemudian pelajarannya adalah bagaimana bentuk kepasrahan kita kepada Tuhan. Orang-orang Jawa itu dulu ketika sudah lerem jiwanya, dia malah gak bisa merasa apa-apa. Aku duduk opo-opo, aku duduk sopo-sopo, aku yo ora piye-piye. Anane aku iso rono anek sing ngisakne. Aku bisa karena ada yang membisahkan. Nah, jadi dulu kakek ketika saya salah dikeplak. Ketika saya bener pun dikeplak. Ternyata setelah sekarang ini dewasa baru menyadari, walaupun kamu benar jangan merasa benar. Pelajarannya orang-orang dulu dengan sanepan-sanepan. Jadi kenapa kok bisa nambani orang yang sampai anak kecil kesurupan 7 hari itu? Kenapa main itu? Itu kebetulan kan gitu. Kebetulan pas pada saat itu ada anak kesurupan sudah 7 hari, dicarikan paranormal, dicarikan ulama dan sebagainya. Ternyata belum selesai. Saya lewat situ, dikasih tahu gurunya, dimintain tolong, saya datang ke situ dan kebetulan saya menjadi sarana. Bukan saya yang menyembuhkan. Jadi pemahaman orang-orang dahulu seperti halnya mbah-mbah dulu, Pak, Mbah, terima kasih amplop, Pak, kasih beras, nggak mau. Nggih, mudah-mudahan Mbak sudah menyembuhkan anak saya, panjang umur. Jawabnya apa? Siapa sing marek nih? Wong tak kon ngono tok, aku kan gak marek nih. Karena siapa yang nyuruh gitu? Ada pembisahkan. Iya, itu pahami. Jadi bisa itu karena ada yang membisahkan. Jadi manusia di Jawa dulu ada orang ngerti. Orang ngerti, ngerti, pinter, peruh. Jadi peruh, pinter, ngerti. Itu tiga-tiganya kalau bisa kita kuasai. Orang pinter itu karena membaca, karena sekolah, karena kuliah, karena ngaji. Jadi dia pinter. Perkaranya kadang-kadang keblinger. Nah, itu. Orang ngerti karena sering olah rasa, puasa, batin, ilmu kebatinan dan sebagainya. Itu biasanya penyakitnya gampang sakit hati.
Wah, nah, orang meruh itu karena pengalaman. Oh, ini tahu kalau ini dikasih kopi, dikasih gula, kalau gulanya kebanyakan pasti ini kemanisan. Itu orang ngerti. Weruh. Biasanya penyakitnya adalah wangkuh sombong. Mesti kelegen, mesti terlalu manis nanti. Nah, itu benar itu. Nah, bisa-bisanya kita kalau bisa itu tiga-tiganya ya pinter, ya ngerti, ya weruh, lengkap lah. Kalau sudah tiga-tiganya ini kita pegang, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bejo. Amin. Ya, orang yang bejo, orang yang berguna buat sesama. Sak bejo-bejone menungso ketika berguna buat sesama. Nah, wis dadi kembang amben nek ndur keranjang itu aduh. Mau apa? Malah menyusahkan orang banyak. Bener nih. Nah, itu tadi. Terus intinya sekarang gini, Kang. Kang Dalang kan sebagai nguri-nguri budaya juga, sebagai anggota yang sering nguri-nguri budaya. Bagi Kang Dalang ini sudut pandangnya Kang Dalang ya. Seberapa pentingkah anak muda milenial sekarang untuk mengerti budaya di tengah efek media yang sosial media yang luar biasa? Ya kan, ada mungkin akulturasi dari sini sana gitu. Penting. Menurut pendapat pribadi saya, budaya seni tradisi itu sangat amat penting. Kenapa seperti itu? Karena seni budaya itu adalah identitas dan jati diri suatu bangsa. Jadi identitas kita, jati dirinya kita. Kalau budaya kita hilang, kemudian banyak masuk budaya dari manca, kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Bagaimana kita mencintai budaya kita? Kita harus mempelajari sisi-sisi mana yang perlu dikasihkan ke anak muda yang pemula, di mana yang menengah, di mana yang memang benar-benar mendalami. Jadi sisi penting dari budaya itu adalah identitas kita, jati diri kita. Kalau identitasnya orang Kediri seperti ini, kalau nanti tergeser dengan budaya dari Amerika, dari India atau dari Arab, maka kita akan menjadi tamu dari rumah sendiri. Seperti itu. Seharusnya kita tuan rumah di rumah sendiri. Kalau bisa kita mempertahankan, bahkan harusnya meningkatkan. Makanya gencar saya ingin mempelajari tentang budaya-budaya, entah itu budaya keris, budaya sesaji itu apa, terus budaya cari hari itu bagaimana, karena budaya-budaya kita itu sangat kaya, sangat luas sekali. Bagaimana mencari hitungan hari yang baik, bagaimana dengan keris filsafatnya, bagaimana dengan keasanah budaya kita. Kalau kita nggak melestarikan, siapa lagi kan gitu. Iya benar. Dan jadikan wisata budaya kita ini terkenal di luar. Betul. Iya kan. Jangan orang luar yang malah mengenal budaya kita. Bahkan tentang ilmu menghitung hari ini pun banyak orang luar mempelajari, kenapa kita malah nggak bisa kan. Itu. Nah, ketika di akun TikTok saya banyak yang tanya, Kang, kalau Senin Kelegi sama Jumat Pahing itu bagaimana? Waduh, yuk ayo kita belajar bersama-sama. Iya, banyak kok caranya. Tuh. Berarti Kang Dalang juga share ilmunya juga di TikTok ya Kang? Iya, melalui sosial media sendiri. Iya, melalui itu. Jadi di situ saya kasih tahu, kalau Minggu itu 5, Senin itu 4, Selasa itu 3, Rebu itu 7, Kamis itu 8, seperti itu. Legi itu 5, Pahing itu 9. Bagaimana kok bisa seperti itu? Kita jelaskan di situ. Jadi belajar bersama-sama dan saling berbagi juga. Intinya gitu. Terus bagaimana menghormati tentang leluhur kita dulu? Leluhur itu apakah hanya bapak ibu, mbah buyut? Enggak, di atasnya lagi ada banyak leluhur kita. Kadang-kadang enggak terawat, ada yang terawat. Kadang-kadang kita bisa merawat sampai tingkatan kakek mungkin, nenek, buyut itu kita masih ingat. Tapi ke atasnya lagi kan enggak. Iya. Jadi orang Jawa itu ada kakek, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung seriwur, gerobak sendiri, dibogoso, dan seterusnya banyak. Nah di situ bagaimana? Mereka ada, kenapa? Mereka ada karena pertemuan sperma dan ovum. Sperma dan ovum itu dari mana? Dari proses alam. Ketika alam ini, bumi kena panas matahari, airnya juga kena panas matahari, dia menguap kena angin, di angkasa dia menjadi mendung, jadi hujan, disitulah rantai kehidupan makanan terjadi. Makanannya dimakan manusia, jadi keringat, ngengek, pipis, sari-sarinya jadi benih aki dan perempuan. Jadi manusia ini semuanya, mulai dari kita ke kakek-kakek itu berasal dari intisari makanan. Kalau sudah seperti itu, maka kita semua adalah saudara. Kan gitu. Benar. Apapun warnanya, selama kita berdiri di bumi itu saudara. Jangan membeda-bedakan agama, ras.
Dalam banget ya ini obrolan kita. Dalam yo dikurung. Bener untuk mentas. Iya. Tapi seru juga loh ya Kang. Dalam arti kalau kita mengerti tentang budaya, mengerti tentang akhirnya kita juga mengenal diri kita sendiri. Betul sekali. Siapa sih kita dan kita harus seperti apa di luar. Seperti Betul, itu ya Kang. betul. Jadi kalau sudah pada tahapan nanti ke budaya-budaya seni olah ngertinya tadi seni olah rasanya, kita akan memahami bagaimana sih berkasih bermesra-mesraan dengan Tuhan. Jangan salah, berkasih-kasihan dengan Tuhan, menganggap Tuhan sebagai kasih kita itu tidak ada beban, bukan karena kewajiban, tapi menganggap sebagai kekasih, sebuah kerinduan yang sangat mendalam. Berawal dari budaya tadi, itu bisa nantinya ke situ. Kalau sudah seperti itu, bagaimana menghadapi kehidupan? Bagaimana menghadapi masalah? Ingat, setiap manusia pasti punya masalah, entah itu petani sampai presiden. Tinggal derajat permasalahan itu jangan sampai melewati kecerdasan kita, sehingga masalah menjadi tidak ada. Yang jadi masalah adalah ketika derajat masalah itu di atas dari pemikiran kita, akan menjadi berat. Waduh, kok kayak gini kan gitu. Nah, untuk menghadapinya bagaimana? Syukur. Bersyukur dan ikhlas menjalani kehidupan, menganggap ini adalah sebuah perjalanan dari Tuhan. Ketika ada ujian seperti ini, matur suwun. Kalau kamu sudah anggap kekasih, ketika kamu tak jiwit, marah enggak? Kan enggak. Oh enggak. Kan udah anggap kekasih sudah. Oh iya. Ketika aku cewekmu ya, gitu, tak jiwit, kamu enggak akan marah kan? Anggapannya guyon. Iya. Padahal perlu satunya lagi gitu. Tuhan juga seperti itu. Ketika kita sudah berbicara masalah ranah rasa dan budaya, kan seperti itu juga. Kadang-kadang manusia yang terjadi adalah senang dengan pemberiannya tapi lupa siapa yang memberi. Bicara sama anak-anak, ketika diberikan permen, dia akan senang kegirangan ketika mendapatkan permen, tapi lupa siapa yang memberikan. Tapi yang terjadi ketika mendapat masalah, dia akan menggerutu. Disitulah kekasih Tuhan, wali Allah, itu bermesraan entah dengan bagaimana caranya. Ingat loh, wali Allah itu tidak hanya dengan karomanya aja. Iya, benar. Tapi wali Allah itu kekasih Tuhan, wakilnya dan sebagainya itu dia tetap istiqomah, ajak terus. Enggak harus identik dengan karomah, bisa begini, enggak. Tapi dia sudah menganggap Tuhan sebagai kasihnya, asik dengan kerinduannya, dengan dunianya. Dia bisa ngobrol banget ya kan. Apapun masalahnya, senang, suka, duka, pasti. Iya. Berprasangka baik terus. Nah, Kang, sebelum kita closing, ada nggak pesan-pesan untuk para penonton ini, Kang? Pesan-pesan ini tentang budaya ya, tentang rasa, sembarang ya, sembarang, bebas kan? Budaya, seni adalah identitas dan jati diri suatu bangsa. Jangan sampai kita tergeser dengan budaya manca sehingga kita menjadi tamu di daerah sendiri, di rumah sendiri, di negara sendiri. Ayo kita bersuang bersama melestarikan adat peninggalan para leluhur supaya kita menjadi bangga dengan identitas kita. Kemudian ayo kita belajar bersama, semakin baik walaupun kesempurnaan itu hanya milik Gusti yang akarya jagat sing ngecat lombok, tapi semua dipantaskan. Ayo kita sudah pantaskah meminta surga? Sudah pantaskah kita menjadi juara tinju dunia? Bisa saja, tapi apakah pantas? Semuanya itu dipantaskan. Ayo kita belajar mencintai sesama, memberikan kebahagiaan, menebar kebahagiaan kepada sesama. Siapapun itu, jangan dibeda-bedakan karena semuanya adalah saudara, semua anak-anak yang manis dari Tuhan. Kadang-kadang ketika orang memberikan, mengharapkan sebuah balasan yang baik, itu sama-sama baik. Kalau bisa kita memberikan kebahagiaan, jangan sampai kembali kepada kita. Kebahagiaan kita bertahan di sana. Contohnya memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. Siap. Dia tidak akan mengembalikan kepada kita. Kebahagiaan ini mandek di sana. Itu baru bisa katakan pemberian yang luar biasa. Ketiga, berikanlah kebahagiaan bagaimana tanpa orang mengetahui bahwa kita memberikan. Ini yang PR-nya agak sulit. Kalau sudah derajat ranah budayanya berbeda. Iya. Semisal ketika memberikan diskon padahal kita nggak ada diskon. Beli satu dapat dua, Bu. Karena tahu kemampuan dia belinya cuma satu. Mau memberikan takut menghina. Beli satu dapat dua, Bu. Memberikan tanpa
menyinggung perasaan. Itu yang luar biasa. Mungkin itu. Mantap sekali. Oke, ini buat kalian yang pengen tahu tentang kebudayaan, tentang gimana caranya kita mengenal diri dan berbagai macam kebudayaan, bisa di-follow. Ada YouTube ya Kang ya? Ada Kang Dalang. YouTube-nya Kang Dalang. Nanti di-follow aja, di-subscribe ya kan. Nanti banyak banget kontennya, dan di TikTok ada juga, dan di Instagram ada juga. Apa perlu kompetisinya nanti dibikin hari khusus tertentu, kita diskusi tentang hari, siapa tahu followernya Humas tanya-tanya, Kang aku mau boyongan Kang. boleh Kang, itu bagus itu. Jadi nanti gini aja, nanti kalau kalian setuju ya kan, langsung aja komen di YouTube kita ya kan, yang mau tanya-tanya tentang hari jodoh ya kan ya, mau pindah rumah, mau apa, tanya tentang hari, ngerti hari, bisa langsung aja komen di YouTube kita atau DM kita lewat Ruang Humas ya kan. Nanti kita tampung pertanyaannya. Belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng sama Kang Dalang. Enggak bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng karena apa? Di sini adalah ranah budaya kita. Jangan sampai kita terbrand bahwa ini enggak perlu. Ini budaya orang-orang bodoh dulu. Bukan. Ini budaya kita. Ini warisan leluhur kita yang melestarikan. Wong Jawa ninggal Jawa nih, bener sekali. Oke Kang, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Kang ya. Siap. Dan untuk kalian jangan lupa komen, subscribe dan like. Kalau bisa di-share juga ke teman-teman kalian agar banyak yang tahu tentang video kita hari ini dan saling berbagi ilmu sama yang lainnya. Siapa tahu nanti banyak yang share dengan judul Kang Dalang nanti ngobrol lagi tentang apa topiknya, monggo komen di bawah ya. Langsung like, aja komen. Oke kalau gitu Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Rahayu.